What's up semuanya, kembali lagi di Killer Hammers Channel. Oke, hari ini kita bakal skate talk, tapi nggak cuma skate talk aja. Soalnya kalau cuma skate talk doang nggak asik. Skateboarding itu kan lifestyle, jadi ada musiknya juga. So, hari ini kita dapat bintang tamu, Mystery Guest, man. Tonton aja langsung, aku bakal panggil mereka semua sekarang, oke? Skater yang pertama ini, Gary. Sup Gary? So next kita bakal panggil one of the best skaters in Indonesia, Reno Pratama. Yes. Sup G? Wait. Alright, this is Reno Pratama. Sabar dulu, nanti kita bakal ngobrol lagi sama dia. Ada lagi misteri guest kita. Skateboard aja nggak seru kan, tapi harus ada musik juga. So here we go. Ojan. Alright. Killer Hammers Channel. Killer Hammers Channel. What's happening? Killer Hammers Channel. Jadi kali ini kita bakal bahas skateboard, musik Tanpa nyinyir ya, tanpa nyinyir. tanpa nyinyir. No nyinyir, man. Enggak akan gua ngomongin itu. Enggak bakalan gua ngomongin. Oh nyinyir, buat nyengir. Mungkin kalau buat kalian sendiri penasaran kok bisa ada Ojan di sini juga, karena memang skateboard itu Relate terhadap. iya lifestyle, jadi nggak jauh-jauh dari musik juga. So ya, dan Ojan one of our best friend ya. Oh iya. Sudah. Oh homies. Jadi Since day one. Since day one. Ya ya. Karena Ya. gue tahu juga dari kayak fenomena ice skating kan Ice skating. part of skate ya. Iya. Ice skating itu naik banget itu saat Mike Shady membuat sebuah ibarat dari hip hop ya yang dinamakan Atlanta ABM, Atlanta Bass Music. Yes, Atlanta Bass Music. Atlanta Bass Music itu yang nopang atau membuat semangat anak-anak di Atlanta untuk main ice skating. Yang gue tahu sih seperti itu. Jadi sangat relate sekali sih ngomongin musik dan skate itu sangat relate. Nah, dia Yo, benar. udah ada posternya brand V lah pokoknya. Brand V. ini belum ada ditanya ini, Bra. Oh iya, Jadi dia. itu Dia anak yang undang kita. Ini dia anaknya Killer Hammers. Killer Hammers Channel tuh gue tahu Kerjanya gampang ngerti. alasannya kenapa kita bertiga. Gue tuh tahu supaya gue tuh ngerti. From you. Wait. I wanna hear from you. Nggak, karena kan kita sekarang sudah ada yang Newport nih sedikit. Alright. Let me Nggak know. enak kalau kita ngobrol tapi nggak ada minuman, men. Budiman. Budiman. Budiman udah makan belum? Siapa ini Budiman? Thanks good, Budiman. Budiman. Alright, satu Itu apa itu? produk lokal lagi nih. Produk lokal apa nih, Bi? Oke, Boleh jelasin nggak? Kita dapat support dari teman kita. Jadi Thank you, Budiman. that's the good thing buat skateboarding ya. Skateboarding banyak yang Newport. Maksudnya teman-teman tuh support kita juga. Jadi ini dari Bukit Bus. Ini Bukit Bus ini one of our good homies, namanya Cefu. Ya, dia bikin minuman. He also a good skater. Ya, He also a good skater. for sure. Have a good skate shop. Ya, Santai Skate Shop. Kalian bisa cek Santai Skate Shop. Ini dia Bukit Bus. Jadi dia ada banyak rasa. Rasa apa tuh? Ini nggak tahu nih orange. Rasa yang pernah ada sih gue rasa. Asal jangan rasa man. Budiman. Ini Nomor dari rokoknya, Man, sorry, Man. teman kita namanya Cepu ya. Cefu ya. Luar biasa sekali. Cepu itu selalu bermanfaat, tapi cepu nggak pernah bermanfaat. Ada lagi cepuk. Cefu. Wow, this is good man. I mean like, yeah, lagi skater mate ya. Skater man. That's actually what I've been grateful to become a skater karena ada banyak pintu yang terbuka setelah gue main skate. Yoi. Kayak ya iya, gue bisa ketemu orang banyak dari musisi, seniman, ada juga yang pengusaha, even ada chef, teman gue chef, dan masak. Chef Ada siapa? seniman tuh sering nitip teman. Iya emang biasanya, iya. ya. Kamu korbannya. Iya. Ujung-ujungnya gotik. Gocap tiga. gocap 3 anjing. Gocap 3. Oke.
daripada ini mungkin kita Cheers. cheers dulu ya. Cheers. Kita coba ini dulu Karena ya. ini Killer Hammers channel, jadi Killer Hammers gelasnya beda sendiri ya. Here's the hammer. Come Here's the on. hammer. So I have to check my phone a bit because like ini dari netizen nih. Mereka nungguin Oh, banget. kirim salam, kirim. Ya, mereka nungguin banget kapan ditayanginnya. Good life, Come on, man. cheers Ji. Good life Bersulang. for the yes, Ya, for the for the universe. God bless and good health, good life, sehat selalu. Thank you Bukit Bus. Cheers, Yes. Gus. What do you guys think? Gimana? Wonderful. Wow, I cannot even taste the arak. This is so sweet and then it's good. So good ya? Yeah, it's easy to drink it. Oke, jadi buat kalian mau nyoba, cobain. Wow, Bukit Bus. wonderful. What? Okay, cut this out. Let's ask about skateboarding first, okay? Buat Gary dulu, bisa cerita dulu gimana bisa kenal skateboard, terus bisa cerita soal what do you have? Morning Club? Morning club. Alright, okay. Mungkin buat kalian yang belum tahu Morning Club atau belum tahu Gary, mungkin Gary bisa introduce yourself and then about skateboarding, whatever. Yeah, like everyone say it here, like I'm Gary. Ya basically lucu sih waktu pertama kali kenal skate. Itu ada salah satu temen gue namanya Lucky Bayhaki. Eno kenal juga. Lucky Bayhaki ya. Jadi kayak ya Jakarta. Dia punya apa skateboard. Twisted B. Dia selalu show up 7:30 Sorry. before the park is open. You don't have to be sorry. Gak apa-apa. Burping. It kind of push me, you know, like, dude, I work here, but you came here earlier than me. And then Siapa Mario? Mario. Oh, Mario. Akhirnya aku skate sama dia pagi-pagi ya kan. Yeah. Aku skate sama dia pagi-pagi kayak, damn, this is fun. Because no one's in the park. Jadi kayak kita main 1 jam aja tuh udah packed full banget yang kayak kita udah dapat apa yang kita mau atau We kita own the park. ya like we own the park. Right. That's why kayak abis itu gua ngajak Reno, gua ajak Arbi nih, ayo Indra gitu. Dude, let's go, let's do it. Karena I know people like us, we have to work after that. So why don't we start early in the morning, just to have fun, and then let's back to reality. You know what I mean? Like, but it works. Just like what I want. You know, like not so many people include, not so many people like involved, but like it's a good, strong community like Kalun. Aku setuju banget sih itu ngaruh banget. Morning Club itu kalau misalnya kalian mau join aja, tinggal DM aja si Gary atau DM Morning Club. Ya buat yang di Bali, Itop, Markotop, dan Yogi itu selalu ada di situ. Kita nggak pernah posting apa-apa yang terlalu banyak, tapi emang pagi itu waktu yang tepat untuk memulai kan. Terus asiknya juga Morning Club tuh kayak main skate pagi-pagi itu lebih kayak konsentrasi aja, terus juga lebih ngerti nggak sih kayak olahraga, jadi fresh. Ya, gue juga salah, gue ajak anak gym kan yang gue tuh Nah, bisa dan oh tunggu. Morning Club tidak terbatas untuk para skater. Nah, Morning Club itu encourage, ya. Dan ini encourage siapapun yang mau have fun di pagi hari. Tapi mungkin di sini yang gue temuin ya dari relate-nya antara skater. Itu yang gue di sini bener-bener yang nimbrung ke anak-anak komunitas skateboarding gitu ya, yang walaupun ya gue masih SMP, kayak ini udah ada di pos, udah ada di point break. King, zaman kita di kampus juga kan kita. Iya King, maksud gue ini kalau King, kayak gue ngeliat bahwa skater tuh mereka artis, mereka seniman gitu ya, kayak dengan pola hidup, gaya hidup gue yang sampai saat ini kita do it just fun, buat senang-senang gitu, karena That's a bonus. Pastinya, soalnya enggak ada, mereka harus tahu di dalam kesenang-senangan kita itu kita membuat sesuatu. And we work hard for it. kan iya banget. Like- Bukan it's cuma like- sekedar senang-senang. Yeah, no. Aslinya gue pengen dapur gue Yang mabuk. Yes. There's one good quotes, do what you love and love what you do, and you get money. Ya. Jadi kalau misalnya kita passion kita melakukan sesuatu yang kita sukai dan memang kita passion kita di sana, kita maksudnya enjoy, nggak ada pressure, ya money bakal datang juga. Banget ya kan? banget. Ya. Karena gue dulu pernah dapat rasa di sama seni bahwasannya pada hakikatnya manusia itu akan mencapai 70-80% mimpinya. Wah. That's why kenapa lu nggak mimpi setinggi mungkin, sekali lagi imajinasi lu tuh gratis, men. Ya. Bener Lu banget. mau mencapai mimpi lu menjadi penguasa dunia,
It's possible. 70%-nya penguasa dunia mungkin ya. Ini sudah terbukti. 70% penguasa dunia mungkin penguasa negara. Confidence leads you Ya, to mungkin. Or something. Ya, itu di filsafat seni. Jadi kalau misalkan kalian ingin mematahkan, tolong matahkanlah dosen saya. Kalau di Pak Harsa Wibawa, kalau di MSN. filsafat skateboard tuh go big or go home. Ya. Itu siapa ya? Dulu. Itu kita. Itu hashtag sih sebenarnya. Hashtag. Keren. Itu proses dibalik itu, karena mereka jadi mereka ngeliatnya yang tadi kayak mereka bilang, oh kita dicap seneng-seneng doang, kita dicap mabok-mabokan aja, tanpa tahu ternyata proses dibalik itu menyakitkan dan membingungkan. Untuk musik membingungkan, untuk skateboarding udah pasti menyakitkan karena hal yang kita lakuin ini bukan bukan kayak nyalain TV, udah pencet udah pasti nyala. Ini lebih kayak gimana cara bikin TV-nya nih. Makanya Complicated, but fun. Yes. Gimana caranya lu menikmati prosesnya. Hasil Yes. itu nomor sekian, men, proses. Dan ketika kalian udah mencapai titik itu, mencapai itu mudah, mempertahankannya. Yes. Katanya. Luar biasa, seru banget nih bahasannya. Padahal nggak ada Jadi, konsep ya, nggak ada konsep ya padahal ya. Tapi lo kalau mau Emang dasar nih. cek Morning Club nih langsung nih ya, yang kayak ini nih. Alright, itu dari Gary. Thanks bro. Sekarang kita bakal bincang-bincang lebih lagi soal skateboard dan musik. Siapa lagi bukan? kalau bukan Reno Pratama. Kalau kalian belum tahu soal Reno, kalian bisa Google. Soalnya banyak men soal dia ini men. Let's do it Reno. How's everything? Gimana? everything being good, man. Wait, by the way, Reno baru rilis. Music video The one and all. Iya, musik men. album dulu bos. Iya, album. But Tapi ntar down dulu the road sabar. is- Ntar Iya, sabar, ya kan? Sama. Kita mau Reno cerita dulu soal skateboarding gimana sampai menuju ke musik. Man, skateboarding tuh kayak tanggung jawab hati buat gue. Kayak lu berdoa terhadap Tuhan. Dan skateboarding tuh lu nggak harus gembar-gembor lu. Banyak orang yang bilang Reno kemana sih? Reno kesini. Apa ketika lu berdoa dan lu bilang ke semua orang, gue habis berdoa nih, hello. Iya. Lalu nggak gitu, skate aja, skateboard diri lu pribadi. Perlu gembar-gembor ya. Gak perlu gembar-gembor gitu. Emang lu mau berdoa gitu, oh Tuhan tolonglah ini, dan terus lu posting gitu kayak, udah deh. Tapi just do it for fun. genuine fun. Do it with your heart, and then time will prove everything. You know what I mean? Karena perjalanan nih, man, gue habis skating for 22 tahun bro. Udah. Ya, 2000 gue start, ya. gue start 99 skate, ya. gue start skate tuh 98 akhir, Iya, 98 akhir. gue mulai fokus banget dan gue dapet sponsor pertama kali di tahun 2000 Ya. dan sampai sekarang support dari teman nih untuk porak-poranda skateboarding competition di Asia gitu. Dan buat gue semangat temen itu yang selalu membangkitkan gue untuk menjadi yang lebih baik daripada hari ini. Satu hal tentang Reno, dari dulu dia itu selalu ngelakuin semuanya itu according sama yang dia mau gitu, kayak competition semua. Some people si Reno nggak pernah take it serious, tapi end up dia selalu bawa pulang juara, selalu juara. How can you judge Reno not serious if he can bring that stuff? Oke. Ini Dan itu gue suka dari dia nih. Dia bisa bikin persona itu, orang-orang lihat itu dia nggak kerja keras, padahal itu kerja keras kan. ini 9 Gue tau banget karena gue waktu dari kecil sama dia, gue ngulik nih, gue udah capek, dia enggak, dia masih lanjut gitu. Itu yang bikin akhirnya dia tinggal ambil buahnya kan saat competition segala macam. Dia sudah terbiasa sama pressure gitu, dan nggak dianggap apa-apa tuh pressure sama dia. Yes. Just because the love of skateboarding. Gue langsung gatel nih. Ini masuk banget dengan yang tadi lagi kelas sama seni gue. Itu banyak banget. Kalau salah jangan blaming gue, blaming dosen gue. Jangan. Pak Harsa Wibawa Jangan. MSN. Ya, ini gue dapet di kelas. Dia tuh di KJ kita, gue ada kelas tapi sama seni. Pak Harsa tuh selalu bilang bahwa itu yang bikin gue kenapa berpendapat bahwa skate adalah part of art.
bukan sekedar sport. Karena gini, Skateboard is art, man. Skateboard is a form of art. karena seni adalah the way gimana cara lo melakukannya, men. Kayak seni itu bukan sesuatu yang lo tahu atau yang lo paham, tapi gimana lo melakukannya. Dan satu hal, definisi seni itu tercipta, seniman itu menciptakan seni karena satu hal, bermain-main. Yang akhirnya menimbulkan rasa. There's not serious. Yes, yang akhirnya menimbulkan rasa. Bermain-main. Jadi maksud gue Reno dengan yang senang-senang, fun, senang-senang, tapi dia itu karena pure dari hatinya dia yang main. Dari hatinya, dan dia bersenang-senang main dengan itu. Kayak gini deh, ngomongin soal hati, ketika kalian dikasih uang sama orang 50.000, let's say 50.000, dan orang itu ikhlas sama nggak ikhlas, itu tuh kalian berasa, men. Hati nggak bisa dibohongin. Hati nggak bisa bohong. Dan nggak bisa fake juga di sini. Hati nggak bisa dibohongin, tapi hati bisa bohong. Jadi gue masih pengen dengar ceritanya dia pas di luar negeri, men. Karena zaman itu nggak ada Instagram, nggak ada handphone, kamera masih tipis banget, masih jarang banget orang pakai. Cuma ada handycam, Sony pasti. dan jadi kayak gua nih homies, setiap kali mereka pulang tuh kita haus sama ceritanya dia nih. Iya, Haus sih gitu. Gimana? Nggak cuma itu doang. Dulu aku kan besarnya di China kan, skateboardingnya. Aku dari sini 2007 ke China. Dan itu setiap mau lihat ke Indonesia, lihat kan dulu masih zamannya apa sih namanya? Facebook apa apa sih? Friendster, Friendster ya. Friendster, Sebelumnya MIRC. MySpace, Friendster. Kayaknya itu deh. Terus yang muncul dia terus gitu loh. Jadi kayak, man, berarti Reno masih happening banget ini ya sih. Itu tahun berapa sih? Itu 2006-2007 kayaknya. Oh, 2006-2007 dia lagi hot-hotnya juga emang. Iya. Dan 2007 itu adalah emas pertama yang Enggak, gua tapi 67 dia lagi Indonesia. 2007 emas pertama yang lo dedikasikan untuk Indonesia. Di ajang Asian Skate Competition Asian. Supanburi Thailand. Donburi Thailand ya. Supanburi. Supanburi Thailand. So, ya kita Juara duanya siapa? Juara duanya tuh Johnny Tang. China. Nah, Johnny Tang-nya. Jadi Temen jadi lu. pas gua pas aku di China, semua tuh tahu dia. Jadi pas aku bilang di Indonesia, kan aku dia kan, kamu kenal sama ini nggak? Oh ya, I know this guy, but I'm not really know personally. Yeah. Jadinya kayak maksudnya kayak, wow, this guy kayak masih gitu loh, Mbak. Udah happening banget gitu loh. Masih happening gitu. Iya, itu dia. Itu kalau lihat Reno di situ, zaman itu nggak kayak atlet bola, nggak kayak atlet basket. Dan itu masih belum ada. Nggak ada tuh yang gitu ya. Zaman Friendster Latihan, no. Dan itu masih belum ada Ya, sosial udah yang media kayak- sekarang, belum ada Instagram. Ya. Jadi belum dipublish benar-benar gitu loh. Jadi kalau lihat skateboarder nih, nggak ada tuh yang kayak atlet basket, nggak ada kayak atlet bola yang kayak, wah ya oke pemanasan, latihan fisik segala macam, lari. Enggak, itu indahnya skateboarding. Once you know how to do it, itu yang gue bilang You'll never apa? forget Skate about part of you will art. never forget about it. But don't get me wrong, you can fall from it also. I've been traveling around the world gitu ya for skate competition. Terus Sama gitu. banyak kota di Eropa yang Kasihan. Cut. 1, 2, 3. Udah. Wah, banyak sekali. Skateboard tuh buat gua tuh kayak apa ya? Kayak pintu atau jendela yang ketika lo ingin melihat dunia luar untuk mendapatkan hal yang lebih. Di situ gue traveling banyak banget ke berbagai macam negara, dan semuanya yang gue dapat itu adalah apa? Positivity, tanggung jawab, dan say hi to each other, man. Make a new friends gitu. Dan yang paling pentingnya lagi, karena skateboard itu sangat relate banget terhadap alter ego gue sebagai seorang musisi, dan banyak banget yang gue belajar dari skateboard untuk music, karena music dan skate itu relate yang parah banget. Ya kan? Jadi gue tuh belajar, gue pengen kayak let's say lo nonton video skate gitu, Udah pasti ada musik. itu udah pasti ada musik, nggak mungkin ya, enggak. itu bener banget. Ngomongin brand PS1 atau yang Pro Skater juga Hafal nggak lagu-lagunya kan masih banyak banget.
Terus langsung pencet start dari No, Spiderman itu XXX ini gila. kotak segitiga atas bawah kiri atas kotak segitiga X segitiga X segitiga bulat X segitiga bulat jadi Tunggu, ada yang keliru nih. Goldfinger. Goldfinger ada. Mungkin 2 atau 3 kali. 2 atau 3. Tapi masih PS1 kan? Superman. Oh iya. I'm trying to sleep. Karena gue salah dah. Iya. Maafin gua. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Salah, cuma lupa. Cel, Mungkin lupa, ada lupa nggak juga, salah. kita nggak tahu. Iya, dan Nggak, lupa itu nggak salah. Asik. dan Lupa buat itu gue manusiawi. banyak Lupa itu banget manusiawi. gue dapat referensi musik untuk musik gue pribadi itu dari skateboard. skate video, bro. Dari skate video sih. Parah banget, How ya. about Band you? punk, How band about you? soul. Apa cuy? Pasti sama kan? Apa itu? Maksudnya banyak dengar musik dari skate video. Pastilah, pasti. Bahkan istilah skate sudah menjadi salah satu genre musik dunia. Skate Ya, punk. skate rock. Skate punk Oh, juga. Iya. skate punk. Bukan, tapi Kenapa ada Iya, istilah I skate have one. di situ? Di kamus musik ada istilah skate di situ dari genre musik dunia. Iya, true that. True that. Oke, tadi udah kita ngomong soal skateboard sama Reno. Sekarang mungkin kita bisa cerita soal, mungkin Reno bisa ceritain soal musiknya sekarang. Iya, music yang gue bikin dan album yang baru aja gue rilis, ini rilisan kedua, itu man, inspirasinya tuh emang dari skate spirit dan music yang gue dapat dari skate video, dan gue coba untuk merisikan untuk menjadi musik gue. Dan menurut gue adanya Ojan di sini sebagai seorang songwriter, vokalis yang menurut gue favorit di sini. Men, lo nggak tahu cara dia tarik diafragma kan, dan menurut gue dia bisa menjelaskan untuk relate terhadap apa yang kita bicarakan sekarang ini. Mungkin sebelum itu aku penasaran sama musikmu yang baru keluar ini. On the road, Iya dong, on the road, ya kan? One of the best. Ya nggak? One of Oke, the best. kalau misalnya kalian mau dengar Down the Road, On the road. jelasin dong buat mereka. Oke, Down the Down the Road. Road itu saya tulis ketika keterpurukan datang di dalam hidup saya, ketika saya lagi nggak skate, terus tiba-tiba cuma bikin musik. Dan kalau kalian bisa baca liriknya, itu is about positivity, man. Itu yang harus kita jaga dan itu yang harus kita terapkan sebagai apa yang harus kita lakukan. Bertahan untuk menjadi yang lebih terdepan, bukan berarti menjadi yang lebih congkak gitu ya, tapi kita ada di sini untuk sesuatu yang bisa kita karyakan dan relate terhadap masyarakat yang ada. Kayak misalkan gini, ini rap aja. Down the road I see. Ada di YouTube-nya Reno, bisa cek langsung di sini. Down the road I see something beautiful for you and me, my friend. So that's from Reno. Shout out. Jadi nggak jauh-jauh emang skateboarding tuh. Pasti ke musik kan? Pasti ke musik, kan? Nggak hanya musik. Jadi Semua art. Art juga masuk Art, sebenarnya. art, Iya. art. Udah Ya, pasti. karena buat sendiri ada grafik, Iya. Art. Seni juga masuk Semua ini. Dan fashion, Reno Pratama ya? omnibus. oh iya. Yoga. Yoga. Gak soal musik ya, seni kalau menurut gue. Ini luas. Seperti halnya yang gue tahu dulu Chat Muska ya. Chat Muska, ya. Chat Muska. Ya, cerdas kan. Ngapain sih dia ribet-ribet selalu bawa boombox di dalam BR dia, padahal dia bisa main, padahal lebih nyaman lu main dengan tanpa bawa boombox. Betul ya. See, that's fashion. Tapi itu adalah seni, itu adalah art, man. Fashion and art. Iya, dan itu adalah seni laku, seni peran. Ya. Dan itu menurut gua, jadi kita Karakter, ngebahas soal lebih luas lagi ya, gak soal seni. Gak soal musik, sorry. Nggak soal skate juga. Skate gak soal musik, keseni apapun, men. Kayak gini deh, lu kickflip biasa aja dengan kickflip yang lu udah lu lakuin dengan style lo. Ya, Itu adalah seni laku, men. Maris, Mas. Entah mungkin kalau sekarang itu anjay, itu part of art, men. Ah, bisa. Gue sering Bener banget. iya. Itu part of art, men. Makanya banyak orang yang kadang-kadang membenci style modern. Mungkin kadang-kadang orang lihat, oh ini stylenya lebay banget. Tapi sebenarnya kalau gue pribadi lihatnya, makanya kenapa gue bikin style matters? Yes. Karena itu sebenarnya bukan gimmick untuk menjelekkan, tapi sebenarnya itu Part of art.
art, mereka Ya. punya gaya sendiri, jadi mereka bisa look good gara-gara mereka punya style. Fashion. Selain seni rupa, fashion, grafik, siapa lagi? Banyak lah, seni Musik. lukis. Musik. Yes, dan seni musik pun sampai dibikin genre Dan ada skate punk. skate punk, Rosemary. skate, Rosemary, benar. istilah skate tertulis dalam genre Pau. Kalau lo tahu Wow. ya musik yang gue mainin, gue memainkan skate soul and rock and roll. Ya, that's the genre. Maksud gue kayak ketika seseorang yang gue ngeliat teman-teman pada main bow gitu kan, seni peran itu Seni main. peran tadi. Seni main. Entah You got something on your mind and you wanna be there. gimana kayak one stand yang pakai ini dengan muka lo yang kayak Ya. that's look man, Yeah. pose seperti hal yang model gitu kan biar Yeah. dapat tentang look, karena gerak tuh laku men. Kita kalau kick flip saat lu down, look, Bener banget, bener. ini art man. Ini dilakukan, kenapa ini dilakukan dengan seni? Karena mencapai estetika. Semua manusia butuh estetika. Hidup selalu estetika. Gue, kalau gue minum kayak gini doang nih. Itu brand gue tuh estetika. Ada punya estetika. Masuk dong pakai masuk dong. Mau maghriban nih, mau maghriban lah. Estetika brand gue tuh. Lu ngomongin Kacamata estetika gitu nih. lagi, kacamata gitu. Gue bakar di sini boleh nggak? Kacamatanya gitu. Sebelah. Bandingkan dengan tadi, gue minum kayak tadi dengan yang hal yang seperti ini, Ya, klasi aja kita keep it klasi. laku. Iya. Part of art. Estetika men. Oke, sekarang kita bertanya langsung dengan Oke, so kita langsung aja. Ojan. Kalau kalian belum tahu Ojan siapa, Ojan aku tahu. Ojan udah vokalis di Tipsy dan one of our best friend too. Jadi Jan, Kamu jahat tapi enak. Ya, satu Jangan lagu kebanyakan. yang selalu dia buat nih dulu, Ya. itu favorit kamu. apa? Judulnya Alkohol. Alkohol, kamu jahat tapi enak. Alkohol bisa juga buat luka ringan. Motor deh. Yes, banget, yes, banget. Just banget, man. Si alkohol. Ya, jadi Ojan vokalis di Tipsy. Kalau kalian belum tahu Sisi Tipsy, kalian bisa cek Sisi Tipsy. Mungkin kalian bisa bertanya sama Ojan. Aku boleh? Apa aja. Ya, aku boleh lagi. Soalnya kalau aku pribadi, aku udah banyak bertanya. Jadi aku pengen tahu dari kalian sendiri ada pertanyaan apa buat Ojan. Aku Nanti punya aku banyak terakhir. pertanyaan. Ya, aku punya Kok banyak. gue deg-degan ya? Jadi Kok gue deg-degan? gue tahu orang ini waktu gue Kayak gaji. sekolah di kayu. Kayu mana? Sekolah di kayu, di workshop kayu. Ketika gue ketemu anak ini, ada sesuatu energi yang belum keluar dari dia. Gue kayak, Jan, gue mau jajan. Sama siapa ya? Sama gue, Kak. Oke, siap. Itu alkoholnya keluarin nih, Jan. Siap. Oke, jadi. Jan, Kapan nih berarti? wah, aku bro. Kalau nitip saya singkong kan? Kalau nitip saya singkong dong. Belum ada Sisi Tipsy nih. 8 years ago lah, 8 years ago. 8 years ago. 8 years ago gitu kan. Gue bilang, Jan, gue mau jajan. Sama siapa? Sama saya. Oke, Jan, tuh alkoholnya tolong keluar. Yang cocok. Ngobrol semua segala macam. Kita main skateboard di gedung baru. Gitu kan. Ada Jaki AO, ada Boski, ada Ucok Baik Kuning. Coach baik Coach baik. Coach baik. Edo Skin. Edo Skin, udah pasti. Ajar dong, ada tuh ajar. Itu bahasa apa? Malas datang. Bahasa apa nama? Ajar Nama, malas datang. nama, oke, Nama oke. orang, itu nama Ajar orang. malas datang. Malas datang, Malas datang. aja. Malas datang ke Jepang. Terus gue waktu itu lagi ada di Luas kan, lagi ada di Luas. Ya, ada gedung teater IKJ itu namanya teater Luas. Ya. Kalau kita biar mulus, karena kalau udah masuk itu deg-degan sampai mulus. terus Nah, terus gue di situ kan, gue nih biar kita bikin musiknya lebih asik. Di sono lu cari tuh di depan di gedung baru ada yang namanya Ojan. Lu tanya tuh di mana? Di mana alkohol? Gue cari. Yang namanya Ojan mana? Saya mau belanja Intisari gimana?
Ada sama saya. Ya tolonglah keluarin. Gue tunggu lu di luas dengan senang hati. Datang. Pesannya 2, datangnya tenang. Buset. Bukan masalah itu, tapi di balik itu semua karyanya dia. Ya lu cek aja deh. Dari itu aja kelihatan loh, dia nggak ada malu-malunya dan dia seneng bikin orang seneng. Iya, Betul, ya. itu dia. Itu aja yang udah gua dari hargai situ sih buat gua ya. dari sosok ini. Iya. Gitu ya kan. Dia nggak mau ribet gitu karena dia tahu gue juga nggak mau ribet gitu. Dan dia ngelakuin sepenuh hati. Padahal nggak ada Lo di minta dia. dua dikasih 6. Padahal nggak ada di dia. Ya. Dia juga harus ambil Sama, lagi tuh iya, botol gitu. di tempat yang lain. Tapi lagi ya. iya dibalik lagi. Iya. Tapi karena kepolitan dia, gitu, Wah, lu ingat banget kesederhanaan ya, dia. baper gue lo inget banget loh, gue inget loh detail loh. Gue detail kan. Ya kalau aku lihatnya sih lebih ke niatnya itu keren tuh. Iya. Itu apa kayak damn it. Iya, soalnya Will bukan dia. to do that bukan karena gue disuruh. Enggak. Dia Dia cuma mah bilang, pengen ya udah. dia pengen iya gitu. Dia pengen Nggak ada dia bu- pengen menjadi bagian dari happiness yang ada. Iya, dia pada mau saat menciptakan itu. lagi. Alright, oke, so Jan, Yes. mungkin bisa ceritain buat, maksudnya ceritain buat mereka yang belum tahu itu gimana soal musik. Kita sekarang ngomong musik nih, nggak cuma skit lagi. Jadi coba bisa cerita soal musiknya sendiri, terus soal personality itu. Malah Apa ya? Ya balik lagi relate dengan yang tadi Kareno cerita. Gue juga sebenarnya agak-agak lupa tapi ternyata diingetin lagi dan detail banget ya. Jadi ingat lagi dan Walaupun sedikit skip. Iya. Iya. Dude, tapi kan lo baru rilis lagi nih Iya, satu single lagi. satu single. Bebas saja, mumpung masih muda. Bebas saja, Ya, tapi sebelum itu Lo ceritain itu dong. sebelum ngajarin itu kayak lu itu buat apa sih kalau misalkan buat diri lu sendiri gitu. Ya happiness ya lu dapet buat ketika lu bikin orang seneng. Right. Sudah. Like that. That is true. Gue terakhir untuk jadi seorang performer, seorang musisi, ya udah, gue terakhir untuk buat orang seneng. Buat apa gue ketawa-tawa sendiri, egois banget. Lo seneng sama karya lo tapi orang lain kayak Yes, apaan that's ini? why Kareno minta beliin waktu itu anggur ya 2. It's not about pleasing them, but like it's like pleasing yourself. Ya, maksud gue bukannya cari muka juga buat Ya, apa sih? pleasing yourself. Buat apa Gue sih? seneng aja ngelakuin Iya, gitu. karena emang do it for fun man. Ketika energi positif yang lu tebar pasti baliknya energi positif lagi. Dan itu terjadi ketika gua datang ke Bali, gua nggak tahu siapa tiba-tiba lu ketemu ke Arbi ya, Arbi. Nah, tapi lucunya lagi ya, yang masalahnya lagi dia yang alkohol tuh konyol banget. Ketemu dia pertama kali di ya House of Canggu. Ansor Canggu. Pas itu kita lagi ketemu Birvana ya kan? Yes. Ya kan? Jadi itu soal ya adalah bisnis sama bir kayak gitu. Jadi kembali ke alkohol kita ketemuan pertamanya ya. Iya. That's a funny thing, karena itu hits banget nih. Lucu aja waktu di Jakarta nih kayak tiba-tiba ada anak kecil nyanyiin lagu orang itu udah berarti itu udah reach market even more karena niatnya marketnya mungkin anak-anak sekitar tapi ternyata sampai anak kecil nyanyi. Jujur. Karena catchy banget. Karena emang CCTV I love it. CCTV itu sendiri itu kita ciptain untuk kita pengen ngeband tuh di lingkungan kampus saja karena kita sadar dengan lirik yang seperti itu yang kita dulu Anabel analisa gender ya yang bisa menerima paling anak kampus selalu pada gitu ya maksudnya ya gitulah anak kampus dan keroncong-keroncongnya itu lah anak IKJ nih ikut kakak jualan ya kita pikir gitu tapi ternyata tiba-tiba waktu kita taruh SoundCloud sebulan itu lagu alkohol itu bisa sampai 5.000-an kata gue. Apalagi jam 10 pas Bu Yanto, bubaran Pak Yanto kok nih. Bu anjing Bu Yanto ya, Bu ya. Yanto. Bubaran restoran Jepang. Iya dia anjing. Itu udah ada tuh yang dengerin. Makasih Mas, bukan Hase Mas, makasih Mas. Itu bubaran mereka udah dengerin itu gitu karena mereka saat have fun. Ya let's say kayak gue selesai kerja gue dengerin pasti lagu yang hype up gue kan. Dan banyak orang yang hype up sama lagunya si Tipsy ini si Ojen gokil sih gue bilang. Jan, mungkin bisa jelasin dong Jan soal musikmu sendiri kayak alirannya kemana terus emang jalannya kemana aja. Kita kebetulan
lama setelah ketemu Kak Reno itu ya di kampus. Tahun 2014 kita kira ngeband, dulu ada nama acara Parade Teater Kampus Seni Seluruh Indonesia. Itu PTKSI, itu ibarat kalau seni rupa namanya KMDGI ya. Ya, KMDGI itu seni rupa ya. Nah waktu itu IKJ jadi tuan rumahnya. Dan di saat itu tuh kayak semua anak-anak teater, anak-anak seni rupa standar lah, pasti punya band. Dan emang band-band IKJ itu gak pernah anak musik. Benar. Ya, mostly. Iya, Seni rupa. Ya, naik seni rupa maksudnya. yang anak White Shoes. yang anak musik Dua ada. cuman ada di White Shoes ya, cuma anak musik cuma ada di White Shoes yaitu Ada Kak John. Ricky, Kak Jonathan sama Kak Mela. Ya, mereka Pramela tuh Sisanya emang anak-anak seni rupa. Kok iya. Rio seni rupa, Sari seni rupa, Alex seni rupa. Ya. Ya, alas seni rupa. Jadi kita benar-benar bikin musik. Benny. Benny lupa. seni Seni rupa rupa. ya? Oh iya. Sampai Pepeng aja Pepeng. Tapi seni rupa gambar. Dan kebetulan Kak Benny tuh Kak Benny drummernya Di Adams kah atau Straight Out Kaca? Di Adams ya, drummer Sentimental Moods, dan Sentimental Moods itu salah satu bandnya Tramonisku namanya Amoroso. Amoroso. Amoroso ada ajudan. Nah jadi di situ pertama kali kita yang pengen bikin band untuk anak-anak IKJ aja gitu. Dengan panggung pertama kita yang ditempuk Pak Kaleng Bir yang ada isinya. Itu Kaleng Bir, itu gua tuh. Itu gua kayak itu. Well, it's Lu normal. berdua men. It's normal. Gawat deh. Dan Tapi Makasih. kalau lu Ya. emang musisi, lu coba pernah main di IKJ. Ya. Lu Kalau harus lo pernah terima lu. Kalau lo pernah bangun di KJ, lo tau rasanya. Berarti kalau udah lewat dari sana berarti udah lulus berarti. terus berarti. Terus Ya. pas gua main di IKJ itu semua orang ya. Tahu gak? Siapa nih kena ada jaki kan? Woi, anjing botol bir. Woi, lama anjing, lama. Terus Gitu kan. terus tiba-tiba jaki yang bilang ya semua. Terus tiba-tiba tau gak sih? Kaju datang. Dia Sebastian. Yo, Oke. ini friend. Lu belum pernah denger lagu? Lu dengerin kepada jawab tuh. Kajo men. Kajo men. Dia Sebastian. Kajo gue kayak Kajo, thank you lu selamatin panggung gue. Itu panggung pertama gue di IKJ. Gue belum lahir kan lu ngomong di KJ. Ya, Gue belum lahir Gimana mana tau? Di depan warungku kita bikin acara di situ. Dulu kan nggak ada sosial media nih. Dulu kan apapun itu masih yang kayak istilahnya nggak instan semuanya kan ke media. Pasti tunggu beberapa minggu, beberapa hari kemudian dan baru ada sosial media. Sekarang sejak adanya media ini, menurut kalian yang skater ataupun yang musician itu dampaknya buat kalian itu positif negatif itu apa? Mungkin dari first from Gary first, dari Gary dulu deh. Gary, Ojan baru Reno. Alright. Efek dari modernisasi sendiri sangat bantu banget sih, Bi. Kayak Positif negatifnya ya, positifnya ya, membantu. positifnya sangat bantu banget karena dude, zaman dulu itu semua orang harus mengikuti ibaratnya event yang offline event lah, let's say kayak kerja cermat segala macam, offline event untuk get spotted. Dan di skateboard sendiri, when I was skating back then like 2000 until sampai sekarang pun gitu, sebelum ada internet, sorry. Saat itu ya kita harus menang kompetisi at least untuk sampai orang bisa lihat oh itu dia siapa, bukan ngomongin sponsorship or what ya, sampai orang bisa lihat itu siapa, itu kita harus at least ada di final result of competition, gak usah juara deh, final dulu. Tapi sekarang dengan bantuannya sosmed dan sosial media sebenarnya, sosial media dan internet, Sosmed atau sosial media? sosial media dan internet. Kalau sosmed soalnya Ya ini sosial pokoknya sebenarnya. perkembangan zaman lah sosial media. Ya. Sosial media, internet itu bantu banget karena di saat industri skateboarding ini maju ya kayak di nasional dan internasional, mereka kan butuh juga orang untuk di spot ya, kayak disponsorin atau dimodalin, dikasih free stuff. Dan kompetisi tidak sebanyak riders yang sekarang ada. Jadi kebantu banget tuh. Kita cuma bisa cuma posting aja di Instagram atau di sosial media kita dan getting spotted. Ya. As long as you use this channel right ya. Jangan lo gunain channel ini untuk hari ini aku mau ajarin kamu makeup.
makeup sebelum skate. Bikin Jadi dong maksudnya. ya tapi kayak ini bantu banget. Tapi di sisi lain banyak orang yang terlena sama sosial media. Ini negatifnya nih. Ya ini negatifnya, banyak orang terlena sama sosial media sampai akhirnya mereka sendiri tidak sabar untuk menyebarkan kabar baik lah. Let's say kayak ini banyak viewernya skater ya. Let's say gue dropin nih 15 tangga try flip. Hari itu juga gue post. Kenapa? Karena gue udah gak sabar nih, terbiasa dengan channel yang gue gunain, sosial media. Padahal di sisi lain Dan itu harusnya instan ya, itu nggak kayak dulu instan. harus 2 hari, 3 hari seminggu. Yes, Ini langsung edit kayak dulu, blek. ini instan. Dan buat aku di situ aku sayangkan banget karena balik lagi tadi konteksnya adalah skateboarding is art ya. Harusnya dikumpulin dulu seperti yang kita lakukan, ada namanya video part untuk skateboarder. Untuk seniman painters itu lukisan, untuk musisi itu lagu. Harusnya dikelarin dulu. Jangan dikasih teaser ke orang-orang, bukannya pelit. You will be better when you come out with a result gitu, udah ada hasilnya. Kayak sudah ada packagingnya sendiri ya. Lu kasih nih buat lu nih sekarang. Yes, Wah, itu negatifnya orang-orang sekarang lebih gampang yang kayak I got this one. Posting. Ini bagus. I got this one, posting. Jadi secara actual itu bagus, tapi secara value itu turun. That's for me. Buat Ojal sendiri gimana? Dunia musik ini, buat dunia musik, pengaruh sosial media, internet, apalah itu. Jujur gue bener-bener yang paling nggak tahu menau soal ini. Bener-bener gue serahin sama tim-tim yang bertugas lah. Gue bener-bener orang yang pure banget nyiptain lagu aja dan selesai aja. Karena setelah gue juga nggak ngerti sama mereka. Gue dari zaman MIRC ya gue tahu soal. MIRC, ya kan, emang dari zaman itu lah kita chat, kan ASL ya kan. Mungkin impactnya lebih cepat nyampe, tapi di satu sisi sendiri dulu zaman SoundCloud lagu alkohol sensitif itu benar-benar pure dari mulut ke mulut yang aku rasain. Tapi ada pengaruh dari, jadi gini, gue percaya yang namanya ketika orang dengan tulus ikhlas merepresentasikan karya seni. Video lirik alkohol yang ada di salmenya itu, yang ada di foto besarnya itu adalah representasi dari anak Polimedia. Polimedia itu Politeknik UI yang soal filman ya. Yes. Ya. Buat teman-teman yang belum tahu. Oh ya, Polimedia ya, beda sama Politeknik. Ya, terus dia namanya Samotin gitu. Samotin Agogo nama YouTube ya. Dia tiba-tiba, "Bang, gue suka banget sama lagu lu alkohol ini. Gue bikin video liriknya, go for it." Dia bikin, dan ternyata dari YouTube-nya yang dia bikin itu luar biasa sekali. Kita bisa lihat viewersnya juga sangat luar biasa. Positif berarti ya. Iya. Jadi gue nggak ngerti sosial media ini emang mempercepat, tapi gue nggak ingin, jujur ini kalau gue mengulik soal sosial media ini, soal strategi marketing ini sangat makan otak diri gue. Sedangkan otak kanan gue sangat dibutuhkan di sisi Iya, jadi gue lebih baik cukup tahu semua pasti kanan, jadi cukup tahu aja soal sosial media ini. Cuman yang banyak banget sih hal positif dan negatifnya, itu sangat banyak sekali. Sorry, gue harus ngomong sedikit. Sosial media di musik itu impact negatif kan juga dari kita. Yes. Ya, sangat lanjut. Emang banget. Karena semua beralih digital kan. Iya. Karena zaman dulu ya mungkin ada RTP, something aplikasi dan bisa distribusi di sekarang kan kita jatuhnya kan kalian itu kalau Spotify itu kan jatuhnya sewa musik ya. Ya itu lah kita juga ngerti. Jadi I kinda miss like the real lover of this music kayak. Yes. Lo suka banget di musik ini kan dulu kayak lo suka biasa band ini lalu suka Motorhead nih. Wah bisa jadi tuh lo satu album itu lo hafal. Tapi zaman sekarang banyak orang yang cuma gue nggak suka skip, gue nggak suka skip karena digital kan. Jadi saat lo akan berasa pas datang ke konser ya, datangnya nih Lamb of God, let's say ya, for example, Lamb of God nonton yuk, ayo sampai sana. Temen gue cuma tahu paling 1-2 lagu. Kenapa? Karena dia skip.
Dia cuma dengerin Sedangkan dia lu suka kita aja. budaya kaset, kita baca liriknya Iya. sambil dengar. Dan ya. itu kita dengerin terus, jadi Yes. nggak On repeat, nge-mix, jadi karena si kaset ini Masuk akal adalah sih, treasure buat gue gitu kan. Karena menurut gua gini sih, untuk sosial media sendiri gua nggak tahu ya, mungkin banyak beberapa band atau beberapa musisinya sangat memanfaatkan sekali sosial media dan itu penting. Penting. Dan di band kita sendiri pun karena emang anak-anaknya juga anak anjing gitu loh, anjing gitu loh, goblok, gitu. Jadi kita punya tim sendiri juga untuk mengurus sosial media. Gue tahu itu penting, tapi ya ada apa ya, yang satu hal yang menurut gue lebih penting lagi, apa ya? Ketika lo tulus, ikhlas, gak ngarapin apa-apa, lo bikin sesuatu apapun itu, even skateboarding, even music, even art, acting atau apapun itu, tanpa ada sosial media, itu ada hati yang menarik, entah energi apa itu yang menarik orang-orang untuk bisa mendengarkan itu atau menikmati itu. Apa sih kekuatan teknologi dibanding kekuatan hati manusia? Itu lebih powerful. Tapi gue setuju sih sama lu, Jan. Maksudnya lu lebih utamain kayak ketulusan lu, diri lu sendiri aja. Lu gak usah mikirin yang soal sana aja. Lu dikasih uang sama orang nih 500.000 di misalkan di taruhlah, lu tahu pasti main dalam hati lu gak, ini hati organ diciptakan Tuhan yang astral ya, bukan liver, beda lagi ya. Lu tahu itu orang ikhlas atau enggak? Bener kelihatan ya. Kelihatan banget. Kalau Kayak dari hati apa enggak, gue pulang ya kan? dulu ya bro ya. Kayak kita tongkrongan, ada lah mungkin perusahaan tongkrongan di barat gitu juga. Kita tahu lah, kita tahu men. Kita nggak sama-sama tahu aja, tapi kita mungkin nggak bisa nonton karena sama-sama karena nggak enakan atau apa ya. Enggak, tegur aja lagi lu ngomong gue. Ya. Karena gue orang paling gak ikhlas saat pamit. Dan saat pamit, karena gue masih mau di situ, gue nggak mau pulang. Lu Jangan ikhlas pulang, suka jangan pamit. pulang. Kalau bisa bungkus gue dong. Ada. Jangan, berak. Tapi gitu loh, Bi. Karena menurut aku apa ya? Hati tuh di atas segalanya. Ini mau Steve Jobs pun gak bakalan bisa nyentuh hati ini. Benar, Mau jangan. sebentar almarhum ya. Tapi gue respect sama dia. Rasa bro. Rasa men. RASA. Bertahan satu CINT. Orangnya yang mana tuh? Tahu nih. Aku setuju banget sama Jan. So, ya gimana buat Rino sendiri? Kalau buat gue pribadi, Modernisasi nih kan. kalau buat gue pribadi, gue sangat bersyukur apa yang terjadi di saat ini. Ada di sosial media. Iya. You can name it whatever it is. You know? Jadi ini positif negatifnya lo aku komen di satu nih ya. Udah pasti men, gue pahitnya gue telan, manisnya gue geragot. Ya emang iya. Benar. Ya kan? Manusiawi. Terserah orang mau ngomong apa. Manusiawi banget. Apa yang lo bikin, Gunain yang perlu aja. ya kan? Iya. Ini yang gue bikin Ya seperlunya. seperlunya, Iya. gitu. Dan ketika bilang ini nggak bagus, yang bagus buat lu tuh apa sih? Ya, Lu nggak iya, bikin ya, subjektif apa-apa, kan? lu Ya. nggak bikin apa-apa, lu bisa ngejudge doang. Bener, nah. Subjektif. Ya bener, orang yang message seperti gua kayak kemarin misalnya kita pret gitu kan ada bukti transfer gitu, ini dari apaan mas gitu kan, lu ada minjem, enggak ini sosmed, oh ya udah gitu loh, ngerti gak maksud gue? Ya kayak walaupun gua nggak ngarepin itu tapi ternyata ada gitu gitu loh ya. The best expectation is when you expect nothing. Yes, Ya, iya gitu. Dan buat gue pribadi sekarang ini adalah kalian yang nonton video ini, Dengerin tuh. Dengerin. lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Tapi jangan lupa kebebasan itu tidak membunuh. dan jangan lupa pahami. Ya kan, lakukan dan pahami itu udah pasti. Dan adanya hari ini, saya sangat bersyukur siapa itu di atas namanya. Kalian sebutkan saja apa yang kalian percaya. Disinilah waktunya ketika dimana kalian untuk mengeksplor diri kalian untuk menjadi yang lebih dari hari kemarin. Dan lakuin itu sepenuh hati. Pastinya. Apapun itu, apapun Kalau itu. lu udah ingin Gak harus skate, gak harus musik, apapun Nah, itu. kita fuck skateboarding, fuck music gitu. Just love yourself, you know. Do what you have to do what the fuck you want. Do the fuck what you want Fuck to the do. rest. Yes. Mereka pasti bakal appreciate ketika lu bikin. Tapi ketika lu cuma ngomong, gue bisa bikin. Adit, Kucing lah. kakaknya Adit. Gitu lah. Semua agama mengajarkan kejujuran, kejujuran Itu di atas aja segalanya. Nah, kejujuran kan kakaknya nenek. Ya. Kids, you
You never know how bright you are until you walk in the dark. Nakal boleh, goblok jangan. Lose yourself but don't lose your mind. Yes. Alright, that's it. Killer Hammers, skate talk and music done. Ini spesial buat viewers di sini, buat Killer Hammers. Apa itu? New song. Terbawa suasana yang indah, sesuatu yang tak pernah pasti, up and down, out and around. Tak ingin berakhir di sini. Ku ambil sekali lagi langkahku, perlahan-lahan ke depan melaju, melihat ke belakang. Bila perlu, ku curahkan semua lewat lagu. Indah ku cipta, baik ku rasa, tapi kawan hitam dengan nada-nada terang menerang, selimuti malam, dapur bintang bertaburan. Pam 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 para, pam 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 cuan. Ku ambil sekali lagi langkahku, perlahan-lahan ke depan melaju, melihat ke belakang. Bila perlu, ku curahkan semua lewat lagu. Indah ku cipta, baik ku rasa, tapi kawan hitam dengan nada-nada terang benderang, selimuti malam, tabur bintang bertaburan, beranjak mengejar mimpi seiring waktu, beranjak mengejar mimpi seiring waktu. Beranjak mengejar mimpi seiring waktu, teranjak mengejar selimuti malam, tabur bintang waktu. Beranjak mengejar mimpi seiring waktu. Beranjak mengejar mimpi seiring waktu.